Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan hasil ujian akhir semester matematika yang disusun oleh saya sendiri, Korin Nabawi, dengan NIM 24040036 dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pembahasan pada yaitu yang pertama relasi dan rekursif, yang kedua konsep dasar poset, yang ketiga lattice, yang keempat aljabar boolean, yang kelima gerbang logika, yang keenam konsep dasar graf, yang ketujuh derajat titik, yang kedelapan penyajian dengan matriks, yang kesembilan lintasan terpendek, 10 algoritma Dijkstra, 11 pohon, 12 pohon merentang. Termasuk yang pertama itu relasi rekursif. Dalam relasi rekursif terdapat beberapa pembagian, yaitu pengertian relasi rekursif, jenis-jenisnya, penyelesaian dengan metode akar karakteristik, contoh relasi rekursif, dan latihan. Termasuk yang pertama itu pengertian. Pengertian relasi rekursif. Hubungan yang terbentuk dari banyak cara menaiki n anak tangga atau AN dengan banyak cara menaiki n-1 dan n-2 anak tangga disebut hubungan rekursif. Secara lengkap, ekspresi atau bintang disebut dengan relasi rekursif atau double R. Satu double R terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif untuk ekspresi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut kondisi awal dari RR. AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, N lebih besar sama dari 3. Disebutkan sebagai rekursif dari RR. Jadi, relasi rekursif sering juga disebut sebagai relasi berulang. Relasi ini didefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai Kn yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Jenis-jenis relasi rekursif. Suatu relasi rekursif linier homogen derajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 kali AN kurang 1 ditambah C2 dikali AN kurang 2 ditambah sampai CK AN kurang K, dengan C1, C2 sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan tabel berikut. Penyelesaian dengan metode akar karakteristik. Misal AN sama dengan X pangkat N pada persamaan kuadrat, sehingga diperoleh X pangkat N ditambah C1 X N kurang 1 ditambah C2 X pangkat N kurang 2 dan seterusnya sama dengan 0. Pada tiap suku pada persamaan dengan pangkat terendah X pangkat N kurang K untuk memperoleh X pangkat K ditambah C1 X pangkat K min 1 ditambah C2 X pangkat K min 2 sampai CK sama dengan 0. Persamaan ketiga disebut persamaan karakteristik dari RR. Khusus 1, persamaan karakteristik 3 mempunyai K akar berbeda, maka AN sama dengan XI pangkat N satu kecil sama dengan L, L kecil sama dengan K. Merupakan solusi dari persamaan ketiga. Solusi umum dari double R yang terbentuk yaitu kedua persamaan karakteristik persamaan ketiga mempunyai akar lengkap teorema. Jika persamaan karakteristik dari double R mempunyai akar lengkap, misalnya X1 ada sebanyak M rangkap, maka solusi umum yang melibatkan akar X1 membentuk penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit apabila tidak homogen. Berarti teknik yang di atas tidak digunakan untuk menyelesaikan bila pakai kombinasi terlalu panjang, maka kita bisa pakai fungsi pembangkit. Contoh relasi rekursif kelinci dan bilangan Fibonacci. Permasalahan ini pertama kali dikenalkan oleh Leonardo Pisano yang juga dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13 dalam bukunya Fibonacci.
Misalkan sepasang kelinci muda beda kelamin diletakkan dalam sebuah pulau. Sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap bulan masing-masing kelinci melahirkan sepasang kelinci. Temuan relasi rekurensi untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau ini setelah N bulan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kelinci yang pernah mati. Soal latihannya bisa teman-teman kerjakan dan dibahas. Ada konsep dasar poset. Ada beberapa bagian juga, itu pengertiannya, istilah-istilahnya, diagram hasil, contoh, dan latihan. Pengertian konsep dasar poset. Sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan yang dimana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Refleksif untuk sebarang A anggota S berlaku A, A bilangan R. Antimetrik jika A, B, B, A adalah bilangan R, maka A sama dengan B. Transitif jika A, B dan B, C bilangan R, maka A, C adalah bilangan R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Istilah dalam poset. Bila S besar sama kecil, bila S besar atau kecil sama pada sebuah poset. Ini pertama, A kecil bilangan A besar disebut elemen minimal jika A besar, jika tidak ada X bilangan A besar sedemikian hingga X kecil sama dengan A. A bilangan A besar disebut elemen makin dari A jika tidak ada X sedemikian hingga A kecil dari X. Diagram HC. Referensi grafik satu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram HC sebagai relasi tersebut. Contohnya bisa teman-teman lihat, ini contohnya di latihan posetnya. Lattice. Pengertian lattice, macam-macam lattice, contoh latihan. Sebuah lattice atau QCL adalah sebuah poset di mana invert A, B dan sub A, B ada dalam sebarang A, B bilangan L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid atau supremum disebut join. Pendefinisian lattice secara aksioma. Berdasarkan L, sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C dalam bilangan L ketiga aksioma berikut terpenuhi. Macam-macam lattice. L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C bilangan L berlaku. L disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplemen. L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Contohnya seperti berikut. Ini soal latihan tentang lattice. Pembahasan selanjutnya itu aljabar boolean. Termasuk pertama itu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false.
itu tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka I dan O pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama Boolean sendiri diambil dari penemunya yaitu George Boole. Ekspresi Boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau P-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus. Mengevaluasikan dengan contoh A absen dikali B ditambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, maka evaluasi ekspresi dengan ekspresi Boolean dikatakan ekivalen, dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n P-upah. Prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator plus, dan pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti titik dengan plus, plus dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0. S disebut dengan sebagai dual dari hukum aljabar Boolean. Pertama itu hukum identitas. Hukum itu A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Hukum idempoten, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Hukum komplement, A ditambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Hukum dominasi, A kali 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi, A aksen pangkat aksen sama dengan A. Hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Fungsi Boolean adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui eksponen Boolean. Tulis sebagai faktorial B pangkat N menjadi B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berurut gandaan di daerah asal D. Setiap ekspresi Boolean merupakan fungsi Boolean. Fungsi F pemetaan nilai-nilai pasangan urut ganda. Contohnya, ini soal latihannya. Gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masuk atau input tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluar. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, tegangan tinggi dan tegangan rendah. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boolean. Gerbang dasar bisa teman-teman lihat pada tabel. Gerbang turunan contohnya ini soal latihannya. Konsep dasar graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan ditulis dengan notasi G sama dengan V. Yang dalam satu ini V adalah himpunan kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan isi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, V, W dengan bilangan asli 1, 2, 3 atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan atau dinyatakan dengan lambang E1, E2 sampai seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai EV, V.
jenis-jenis graf. Jenis graf yaitu yang pertama graf yang tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf berarah adalah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Terminologi graf. Dalam teori graf terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya akan dibahas pada terminologi graf yang sering dipakai, yaitu pertama, bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dinyatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Jika simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Buat graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan satu. Yang kelima, derajat. Dalam graf tidak berarah derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat berbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Yang keenam, itu lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal ke simpul tujuan. Penulisannya, simpul berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1V1, E2V2, dan seterusnya, sedemikian hingga 7. Sirkuit atau siklus. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. 8. Terhubung. Dalam graf terberah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Graf. Jika terdapat G sama dengan V, E, maka graf V1, V1, E1 disebut upagraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan V1 merupakan himpunan bagian dari E. Nomor 10, upagraf melintang. Upagraf dikatakan upagraf melintang jika upagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Cut set adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. 12. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Penawaran graf. Itu penawaran sisi. Penawaran sisi dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang kedua, pewarnaan wilayah. Pewarnaan bidang dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan sehingga tidak ada dua wilayah yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang ketiga, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Ini contoh graf dan ini latihannya. Derajat. Kemudian derajat satu titik V dalam graf G dilambangkan dengan di dalam kurung V menyatakan banyaknya sisi yang bersisian dengan titik V. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan derajat adalah sebagai berikut. Untuk blok derajat titik ujungnya adalah 2, sedangkan titik terisolasi adalah 0. Barisan derajat dari suatu graf terdiri dari derajat titik-titik pada graf yang disusun dalam urutan menarik dengan mengulang pengulangan yang diperlukan. Derajat graf adalah sejumlah derajat semua titik pada dalam graf. Macam-macam derajat titik.
Jadi titik graf terendah dan tidak terarah. Contohnya ini soal latihannya. Penyediaan dengan matriks adjacensi dari graf G yaitu masih yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran n kali n yang bersifat adjacent 1 bila ada ruas, 0 bila dalam hal matriks isidensi. Matriks isidensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge G tanpa self-loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran n kali M dengan berikut. Contohnya ini soal latihannya. Lintasan terpendek. Persoalan lintasan pendek itu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencapai lintasan terpendek dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Soal ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencapaian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf bobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman, ongkos pembangunan sebagainya. Cita terbang pelarian lintas pendek. Misalkan simbol pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Macam-macam lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Ini contohnya soal latihan nih. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain suatu graf. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1959. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu yang tidak lainnya diperoleh dari pohon pembangunan yang memiliki nilai umum. Strategi yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu dengan membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali dengan titik V0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan V0. Penambahan sisi dilakukan dengan setiap pengulangan dan dilakukan dengan menggunakan fungsi Dijkstra Next Edge. Perhitungan jarak. Misalkan W menyatakan bobot dari sisi E pada graf berbobot dan WQ menyatakan bobot pada sisi Q pada pohon yang berbentuk dan V0 adalah titik awal dipilih untuk penentuan pohon Dijkstra. Jika V adalah titik berpangkal panjang, jadi pada saat kita pilih pada pengulangan KI berbagai dasar tambah pada pohon Dijkstra, Y haruslah menjadi titik yang nilai minimum. Contohnya ini soal latihan nih. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Misalkan G adalah V, E adalah tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan ini adalah ekivalen. G adalah pohon, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi.
Jika tidak mengandung sirkuit yang menambahkan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jika terhubung dan semua sisi adalah jembatan, teorema di atas dapat dinyatakan mesti lain. Ini contohnya, ini soal latihannya. Pohon merentang. Dan pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K-komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Aplikasi pohon merentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga kota tetap terhubung satu sama lain. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Seperti ini gambarnya. Ini contohnya. Ini soal latihannya. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.